Assalamualaikum, sahabat Pandawa Meratus. Salam Nusantara. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini. Saya doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Sosok ulama yang satu ini mungkin terdengar asing oleh telinga kita atau sebagian orang. Terlebih Kiai Haji Muhammad Natsir tak hanya sebagai ulama tapi juga terkenal sebagai cendekiawan muslim dari desa. Bagaimana tidak, beliau hidup di zaman sebelum Indonesia merdeka, kemungkinan anak generasi sekarang kurang begitu mengenal sosok dan pribadi beliau. Karenanya di sini akan kami ulas seputar kehidupan beliau hingga karya-karya yang beliau hasilkan. Kiai Haji Muhammad Natsir dilahirkan di Kampung Jambatan, Baukia, Alahan Panjang, Minangkabau, pada tanggal 17 Juli tahun 1908. Kampung Jambatan terletak di balik Gunung Talang Solok, Provinsi Sumatera Barat. Muhammad Natsir adalah putra ketiga Idris Sutan Saripado dan Hadijah. Ayahnya adalah seorang pegawai bawahan, yakni sebagai juru tulis kontrolir di masa pemerintahan Hindia Belanda. Karena kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, Natsir seringkali ngenger kepada orang lain agar ia dapat memperoleh pendidikan. Pada awalnya, Natsir kecil belajar di sekolah rakyat di Maninjau. Ketika ayahnya dipindahkan ke Bakeru, Sulawesi Selatan, Natsir kecil tinggal bersama pamannya di Padang, dan bersekolah di HIS, Hollands Inland School Adabiah, sebuah pendidikan yang mengacu kurikulum Belanda namun dilengkapi materi agama Islam. HIS itu dipimpin oleh Haji Abdullah Ahmad. 5 bulan kemudian, Natsir kecil dipindahkan ke HIS Negeri, dan dititipkan kepada Haji Musa, seorang saudagar yang terkenal di Solok. Di sekolah inilah Natsir kecil sangat serius mendalami agama. Selain di HIS, sore harinya ia mendalami pelajaran agama di Madrasah Diniyah. Natsir kecil juga belajar mengaji Al-Quran dan bahasa Arab di malam harinya. 3 tahun lamanya, Natsir belajar di Solok. Kemudian ia menamatkan HIS-nya di Padang, dengan pertimbangan HIS di Padang lebih bermutu. Masa kecilnya dilalui ketika gencar-gencarnya terjadi pergolakan pemikiran para tokoh besar pembaharu dari ranah Minang. Saat belajar di pendidikan dasar di HIS Adabiah Padang, dan Madrasah Diniyah Solok, Natsir kecil dengan tekun mengikuti gerakan para tokoh besar di negerinya. Lulus dari HIS, Natsir remaja meneruskan pendidikannya ke Mulo, Mir Uitgebreit Lager Onderwijs, di Padang pada tahun 1923. Karena prestasinya, Natsir remaja dapat sekolah Mulo gratis. Dia mendapatkan beasiswa dari pemerintah Belanda. Di Mulo, Natsir remaja belajar bersama-sama dengan para murid keturunan Belanda. Di situ, Natsir remaja mulai berkenalan dengan JIP, Jong Islamiyah Ten Bon, cabang Padang, dan mendaftarkan diri sebagai anggota. Saat itu juga telah berdiri organisasi kepemudaan seperti Jong Sumatera, Pemuda Sumatera, dan Jong Islamiyah Ten Bon, Perserikatan Pemuda Islam. Wadah-wadah inilah yang dimanfaatkan Natsir remaja untuk menempa dirinya sehingga tumbuh kesadaran untuk memperjuangkan nasib bangsa. Setelah tamat dari Mulo, beliau melanjutkan studinya di AMS, Algemene Middle School, di Bandung. Natsir remaja mengambil jurusan sastra barat klasik. Pendidikannya di AMS juga dibiayai oleh pemerintah Belanda. Saat studi di AMS, Natsir remaja berkenalan dengan Ustadz Ahmad Hasan, tokoh Persis, Persatuan Islam, garis keras, yang membimbing dirinya melakukan studi tentang Islam. Dengan Ustadz ini ia mengelola majalah Pembela Islam, sampai tahun 1932. Pendidikan AMS diselesaikan pada tahun 1930 saat usianya 22 tahun. Karena prestasi yang gemilang, Natsir mendapat tawaran beasiswa dari pemerintah Belanda, di antaranya untuk meneruskan sekolah ke Fakultas Hukum Jakarta, Fakultas Ekonomi Rotterdam Belanda, namun Natsir remaja menolaknya. Sebab beliau lebih tertarik untuk terjun langsung di dunia pendidikan, dan melakukan pembenahan serta pembelaan kepada kaum yang tertindas. Pada tahun 1928 sampai tahun 1932, Natsir menjabat sebagai Ketua JIP Cabang Bandung. Natsir pernah pula aktif di Partai Islam Indonesia (PIJ). Kegiatan politiknya terus berkembang setelah lebih jauh berkenalan dengan tokoh-tokoh gerakan politik seperti Haji Agus Salim. Dari sini, ia mulai aktif di gelanggang politik dan dakwah. Apalagi setelah banyak berdiskusi, dan mendapat bimbingan langsung dari para tokoh pergerakan Islam, seperti Haji Agus Salim, Haji Omar Said Cokroaminoto dan A.M. Sangaji.
Natsir remaja juga banyak menimba ilmu kepada Ahmad Surkati, pendiri Al-Irsyad. Kalau Ahmad Hasan mempunyai pemahaman keagamaan yang bersifat tekstual, normatif, maka Ahmad Surkati pemikirannya bercorak kontekstual dan berorientasi ke masa depan. Melalui Ahmad Surkati inilah Natsir mengenal pemikiran Muhammad Abduh. Berkat kejujuran, wawasan kesederhanaan hidup, kecerdasan, intelektualisme Islam, serta kebangsaan yang tinggi, berbagai jabatan telah diraihnya. Dia pernah menjabat sebagai anggota Badan Pekerja Kenip, Komite Nasional Indonesia Pusat, pada tahun 1945 sampai tahun 1946. Kemudian pada tahun 1946, pada Kabinet Syahrir kedua dan ketiga, dan pada tahun 1949, di Kabinet Hatta I, Natsir menjadi Menteri Penerangan RI. Natsir juga pernah menjadi Ketua Masyumi dari tahun 1949 sampai tahun 1958. Dan pada akhirnya, ia terpilih menjadi anggota DPR pada tahun 1955. Natsir pernah menjadi anggota Konstituante RI pada tahun 1956 sampai tahun 1958. Natsir menjabat sebagai Perdana Menteri Kesatuan RI pada tahun 1950 sampai tahun 1951, sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada bulan April tahun 1945, bersama Bung Hatta dan Akahar Muzakir, ia terlibat dalam pendirian Sekolah Tinggi Islam. Setelah dikembangkan di Yogyakarta, institusi ini diberi nama Universitas Islam Indonesia. Institusi ini masih berdiri hingga sekarang. Universitas Islam Indonesia selain universitas paling tua, juga merupakan universitas Islam swasta terbesar di seluruh Indonesia. Sebagai tokoh yang memegang prinsip kebenaran, akibatnya ia pernah dijebloskan di dalam penjara. Natsir ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan ikut terlibat di pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Sejak tahun 1962 sampai tahun 1966, Natsir dipenjara di Rumah Tahanan Militer, RTM, Keagungan Jakarta. Natsir menghirup udara kebebasan setelah berganti rezim Orde Baru. Namun, di era Orde Baru ia tetap dilarang berpolitik dalam negeri. Bukan Natsir, kalau berhenti melakukan aktivitas. Setelah dipenjara ia aktif di organisasi dakwah internasional. Di samping sebagai Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia, DDII, sejak tahun 1967, Natsir aktif sebagai anggota Muslim Liga Makahi, atau Rabithah Alam Islami, pada tahun-tahun 1969 sampai tahun 1993. Pada tahun 1976, ia berkiprah di Majlis A'la Al-Alamili Masjid, Dewan Masjid Sedunia, di Makkah, kemudian menjabat Wakil Presiden World Muslim Congress, Muktamar Alam Islami. Karachi di Pakistan pada tahun 1967 sampai tahun 1993. Natsir juga ikut membidani lahirnya The International Islam Charitable Foundation di Kuwait pada tahun 1985. Pada tahun 1986, Natsir menjadi anggota Dewan Pendiri The Oxford Center for Islamic Studies, London, Inggris. Dia juga menjadi penasihat delegasi Indonesia dan Belanda, serta penasihat SBII, Serikat Buruh Islam Indonesia. Karena banyak berkiprah di dalam dunia internasional, akhirnya ia meraih penghargaan King Faisal Foundation dari Arab Saudi pada tahun 1980. Bersama Kiai Haji Maskur ia telah mendirikan Forum Ukhuwah Islamiyah. Sejak tahun 1969 sampai masa tuanya, ia tetap dipercaya sebagai Ketua Yayasan Dewan Dakwah Islam Indonesia, DDII, di Jakarta. Muhammad Natsir dikenal sebagai seorang cendekiawan Muslim yang sangat produktif menulis. Dia telah menulis lebih dari 90 buku dan ratusan artikel. Meski aktif di dunia politik dan pendidikan, Natsir tetap saja menuangkan gagasan-gagasannya lewat tulisan. Baginya, menulis adalah sebuah perjuangan untuk menegakkan kebenaran yang simpang siur serta tempat di mana ia bisa menuangkan inspirasinya dalam sebuah tulisan. Natsir mulai menulis sejak di AMS. Pada saat duduk di kelas 4 AMS, Natsir sudah menulis artikel, pengaruh penanaman tebu dan pabrik gula bagi rakyat di Pulau Jawa. Natsir banyak menuangkan gagasan-gagasannya di majalah Pembela Islam dan Pedoman Masyarakat. Dia biasanya memakai nama samaran Amoehlis. Dia juga menjadi penulis tetap di Suara Republik. Pada tahun 1936, lahirlah buku Kultur Islam atau Budaya Islam, yang ditulisnya bersama Profesor C.P. Wolf Kemal Schoemaker dalam bahasa Indonesia.
Lalu Muhammad als Prophet dan Quran and Evangeliae, atau Muhammad sebagai Nabi, dan Al-Quran sebagai kitab suci, pada tahun 1929. Selanjutnya Golden Regelsuit dan Quran atau Aturan Emas Al-Quran pada tahun 1932. Dan The Islamiyettische Vrouw en haar Recht atau Wanita Islam, dan Haknya, ditulis pada tahun 1933. Pada tahun 1954, muncul karyanya, Some Observations Concerning the Role of Islam in National and International Affairs atau beberapa pengamatan tentang peran Islam dalam urusan nasional dan internasional, yang merupakan bagian dari program Asia Tenggara Universitas Cornell, Ithaca, AS. Tahun-tahun berikutnya terbit karyanya berjudul Capita Selecta, pada tahun 1973. La juga menulis buku Islam dan Kristen di Indonesia, pada tahun 1969. Buku The New Morality atau Moralitas Baru, disusun bersama S.U. Bajasut pada tahun 1969. Persatuan Agama dan Negara, tahun 1968, Pendidikan Islam, tahun 1936. Islam dan Akal Merdeka, ditulis pada tahun 1970. Sebelum meninggal dunia pada tanggal 6 Februari tahun 1993 di Jakarta, cendekiawan Muslim yang rendah hati ini masih sempat meninggalkan jejak perjuangan berupa khazanah intelektual dan buku-buku yang bernuansa dakwah seperti Fikut Dakwah, Fungsi Dakwah Perjuangan, Tugas Ulama, Kebudayaan Islam, dan lain-lain. Natsir juga meninggalkan aset kekayaan ilmiah dan ruhiyah yaitu dengan hadirnya majalah serial media dakwah, Suara Masjid, serial khutbah Jumat, majalah Sahabat untuk anak-anak serta buletin dakwah. Semoga Allah mengucurkan hujan rahmat ke kubur beliau, dan menambah-nambah keberkahan pada seluruh anak turunan beliau. Wahai Tuhan, yang mencipta, dan mengatur segenap urusan hamba-Nya, berilah kami keselamatan hidup di dunia, dan juga keselamatan hidup di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka yang menyala-nyala. Amin, Allahumma amin.